Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran 1 hingga ke-7 dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdurrahman Subur dengan nomor NIM 057503252, jurusan Teknologi Pendidikan UPBJJ Jakarta. Bagaimana kita ketahui, pertemuan pertama kita telah belajar dengan judul konsep dasar teknologi pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar agar lebih efektif dan efisien. Dan teknologi pendidikan itu sendiri dimulai dari penggunaan media cetak, audio, audiovisual, radio, hingga televisi. Definisi teknologi pendidikan itu terus berkembang sejak tahun 1950-an sampai tahun 2018 sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan. Yakni pertemuan kedua, kita sudah belajar juga tentang teori pendidikan jarak jauh, yakni PJJ. Seperti yang kita ketahui, teori pendidikan jarak jauh itu adalah satu sistem pembelajaran yang memungkinkan kita untuk belajar tanpa tatap muka secara langsung. PJJ hadir untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung dan juga ada beberapa faktor keterbatasan yang perlu kita perhatikan. Kita lanjut pada pertemuan ketiga. Kita telah belajar tentang variasi praktik dalam PJJ. PJJ memiliki pendekatan pembelajaran seperti online learning, cyberlink, blended learning, dan mobile learning. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel, cepat, dan mudah diakses oleh peserta didik. Pada pertemuan keempat, kita telah belajar tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan itu sendiri berperan dalam membantu proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran harus memiliki karakteristik self-instruction, komunikatif, multimedia, dan mendukung belajar mandiri peserta didik. Lalu di pertemuan kelima kita belajar tentang aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh memungkinkan untuk menjangkau peserta didik dari daerah yang jauh dengan memanfaatkan berbagai media strategi pembelajaran. Lanjut ke pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 kita belajar tentang pengembangan bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Bahan ajar PJJ dikembangkan secara sistematis agar peserta didik dapat memahami dan belajar secara mandiri. Belajar meliputi penyusunan materi, panduan belajar, dan pedoman bagi pengajar. Lanjut, yakni yang terakhir, pertemuan ke-7. Kita mempelajari tentang manajemen pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Manajemen PJJ menggunakan pendekatan sistem yang berpusat kepada peserta didik. Pengelolaan pembelajaran meliputi tahap persiapan, pengembangan, reproduksi distribusi bahan, hingga minoritas pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Untuk kesimpulan dari keseluruhannya, yakni teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh saling berkaitan dalam menciptakan pelajaran fleksibel, efektif, dan menjangkau seluruh peserta didik. Pelajaran yang sangat baik mengembangkan bahan ajar sistematis menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan dalam jarak jauh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.